Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wah, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Asnalia Rohmah pada podcast Latsar CPNS tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol hangat terkait dengan tema good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, kita akan mendiskusikan terkait tema ini bersama dengan Bapak Insinyur Muhammad Syarif STMT dan Ibu Lisa binti Harun SPD MPD. Selamat malam Bapak, Ibu. selamat Selamat malam. malam. Oke, baik teman-teman. Nah, kita akan berbicara tentang smart governance. Smart governance ini bukan sekedar jargon, melainkan konsep pengelolaan pemerintahan atau organisasi yang cerdas, responsif, dan berbasis teknologi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparan, dan akuntabilitas. Namun, pencapaian smart governance ini bisa berhasil atau gagal tergantung pada prinsip dan praktik yang dijalankan. Nah, kita akan sharing nih, Pak, Bu, terkait good practice yang diterapkan di instansi Bapak dan Ibu. Apa saja sih? Sekarang dari Pak Syarif. Menurut Pak Syarif, apa saja sih, Pak, di sini yang berkaitan dengan good practice yang berkaitan. Aduh, bentar, Pak. Bentar ya. Lagi ada orang. Ulangi, ulangi, ulangi. Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Snalia Rohmah, pada podcast Latsar CPNS tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol hangat nih terkait dengan tema good practice versus bad practice dalam meningkatkan atau dalam mewujudkan smart governance. Nah, kita akan mendiskusikan terkait tema ini bersama dengan Bapak Insinyur Muhammad Syarif STMT dan Ibu Lisa binti Harun. Selamat malam Bapak, Ibu. Selamat Selamat malam. malam. Oke, baik Pak, Bu, malam ini kita akan ngobrol nih tentang smart governance. Saya kira smart governance ini kan bukan hanya sekedar jargon ya, tapi konsep pengelolaan pemerintahan atau organisasi yang cerdas, responsif, dan berbasis teknologi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam penerapannya, smart governance bisa berhasil atau gagal tergantung pada prinsip dan praktik yang dijalankan. Oke, sekarang kita akan sharing nih Pak Bu terkait good governance yang diterapkan di instansi Bapak dan Ibu. Saya mulai dari Pak Syarif dulu nih. Menurut Pak Syarif, apa sih Pak di instansi Bapak yang sudah berhasil atau menjadi praktik baik dalam mendukung mewujudkan smart governance itu, Pak? Baik, terima kasih Bu Wasna. Selamat malam Bu Wasna dan Bu Lisa. eh ya, kalau kita bicara tentang good practice di PNN, ini kan dalam rangka mendukung terwujudnya smart governance, salah satu hal yang sudah berjalan cukup baik menurut saya adalah pemanfaatan sistem digital, baik itu sistem maupun SIA PNN. Nah, kalau kita lihat dari perspektif manajemen ASN, dengan adanya sistem ini kan sangat mendukung atau sangat memudahkan dalam penerapan sistem nilai dan profesionalisme. Kenapa demikian? Karena seluruh data kinerja dosen, mulai dari beban kerjanya, pengembangan kompetensinya, hingga jakungnya itu atau jabatan fungsionalnya itu terkelola secara transparan dan terukur. Nah, ini kan bisa membuat penilaian kinerja lebih objektif, lebih adil, dan berbasis capaian nyata. Jadi bukan hanya sekedar administrasi manual. Nah, selain itu, siapin ini kan kita lihat dari sudut pandang Smart ASN itu, kedua sistem ini kan mencerminkan upaya digitalisasi tata kelola, terus kemudian mendorong ASN itu supaya lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, data yang integrasi tadi itu bisa memudahkan koordinasi antar unit
dan memberi percepatan dalam pengambilan keputusan yang basisnya itu adalah data. Nah, sehingga menurut saya itu praktik ini menjadi apa ya, menjadi sebuah fondasi yang kuat bagi institusi PNN untuk lebih mengembangkan smart governance yang akuntabel, efektif, dan punya orientasi pada pelayanan publik. Begitu Bu Asnah pendapat saya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau menurut Bu Lisa bagaimana, Ibu? Kalau menurut saya sendiri, salah satu good practice ataupun praktek baik yang cukup menonjol di instansi kita saat ini adalah kedisiplinan dosen yang didukung melalui sistem presensi bernama intradikti. Nah, jadi dari perspektif manajemen ASN, dengan adanya sistem presensi seperti ini mencerminkan bahwa mencerminkan sistem merit dan juga profesionalisme. Nah, kenapa saya berkata demikian? Karena kehadiran dan juga kinerja dosen itu tidak lagi dinilai secara subjektif, tetapi akurat melalui data dan juga didukung oleh bukti kerja yang terekam di dalam sistem. Nah, dengan adanya hal seperti ini, praktek ini mendorong dosen untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban tridharma dan juga menjaga integritas sebagai seorang ASN profesional. Nah, dari sudut pandang Smart ASN sendiri, penggunaan presensi digital seperti ini menunjukkan adanya digitalisasi proses kerja dan juga dan peningkatan efisiensi serta budaya kerja yang lebih adaptif. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, praktek baik ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kedisiplinan, tetapi juga membentuk ekosistem kerja yang modern. Seperti itu, Mbak Asna. Oke, Bu, Bapak, baik. Nah, sekarang ini kan tadi sudah dijelaskan terkait good practice Oke, yang ada good di Politeknik practice. Negeri Nunukan. Sekarang kita akan Betul. membahas tentang, hmm, oh enggak, kita masih membahas tentang good-nya kan? Betul. Nah, terus sekarang nih bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam mendiseminasikan hal-hal baik itu? Dari Pak Syarif dulu boleh. Baik, Silakan, terima Pak. kasih. Siap. Nah, untuk mendiseminasi ini atau penerapannya itu ini kan perlu upaya menyebarluaskan praktik baik tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung tentang sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan. Jadi, maksud kami jangan hanya sekedar sosialisasi saja, tapi dibutuhkan pendampingan terus berkelanjutan. Sehingga apa? Sehingga ini tidak hanya sekedar putus di sosialisasinya, tetapi akan terus berkelanjutan. Maka setiap sistem digital seperti sistem tadi yang kita sudah bahas dan siapin ini tidak hanya diperkenalkan secara teknis, tetapi juga dijelaskan manfaatnya bagi ASN dan apa namanya, memberikan peningkatan kualitas layanan. Nah, selain itu juga kan dilakukan pelatihan terstruktur. Nanti kita bisa bisa apa bisa menunjuk admin mana nih yang cocok di setiap unitnya, sehingga monitoring dan evaluasi itu secara berkala implementasinya itu konsisten. Ya, sehingga dengan adanya ini ASN itu tidak merasa punya beban, tetapi justru ini terbantukan oleh adanya sistem yang baik. Begitu Bu Asna. Oke, sekarang kalau menurut Ibu Lisa sendiri, gimana Bu cara Ibu mendiseminasikan hal-hal baik yang sudah ada di PNN ini? Oke, baik. Saya cukup menambahkan dan saya tadi cukup setuju dengan statement dari Pak Syarif dan akan menambahkan sedikit mengenai penyebaran good practice yang menurut saya dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dan juga budaya organisasi. Pendekatan kolaboratif di sini dapat dilakukan melalui mungkin sharing session antara unit ataupun antar prodi, antar UPA, dan juga melalui forum dosen juga bisa sehingga kita dapat belajar bersama-sama seperti apa good practice ini. Nah, selain itu support dan juga keteladanan dari pemimpin itu sangat perlu agar kita dapat mempraktekkan menyebarluaskan good practice ini.
Dan jika sudah didukung dengan apresiasi seperti ini, saya kira kita dapat konsisten untuk menerapkan sistem good practice ini di lingkungan kita, seperti itu. Oke, baik. Jadi kita semua sepakat ya terkait good practice ini harus bisa kita pertahankan atau bahkan Betul, harus kita tingkatkan ya Pak Bu ya. Oke, betul kita sekali. sudah membahas tentang good practice nih. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang bad practice-nya. Nah, Oke, tentu dalam sebuah instansi kan pasti ada plus minusnya ya. betul. Pasti Ya, juga, betul. iya, kalau ada good-nya, pasti juga ada bad-nya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu Lisa dulu. Menurut Bu Oke. Lisa, apa sih Bu yang masih menjadi atau masih ada yang menjadi bad practice di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan ini, Bu? Oke, siap. Eh, Mbak Asna, ketika kita berbicara tentang bad practice ini, kita tidak menyalahkan mana-mana pihak ya, tetapi kita jadikan hal ini sebagai bahan refleksi bersama. Nah, menurut saya pribadi, salah satu yang harus ditingkatkan di kampus kita ini adalah pemanfaatan sistem digital yang belum maksimal. Contohnya salah satunya adalah layanan digital perpustakaan yang sebenarnya mungkin sudah tersedia, tetapi belum kita optimalkan secara penuh seperti itu. Tidak dioptimalkan oleh sivitas akademika dan juga tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendukung proses akademik. Nah, selain itu, menurut saya seperti yang dijelaskan oleh Pak Syarif tadi mengenai SIA-PNN yang sudah cukup memberikan kita manfaat yang banyak, sistemnya sudah ada, tetapi kita sebagai dosen dan juga tendik belum memanfaatkan secara optimal semua fitur yang ada di SIA PNN tersebut. Nah, beberapa fitur penting seperti presensi, pengunggahan materi ajar, dan juga bimbingan akademik belum kita gunakan secara konsisten. Nah, karena hal ini potensi dari SIA itu tidak sepenuhnya tercapai. Nah, kalau menurut dari perspektif manajemen ASN, ini merupakan tantangan bagi kita dalam aspek pengelolaan perubahan dan juga peningkatan profesionalisme. Nah, selain itu dari sudut pandang Smart ASN, hal ini juga menjadi catatan bagi kita semua bahwa literasi digital dan budaya adaptif itu masih perlu kita tingkatkan dan kita perkuat sehingga manfaat dari literasi digital ini dapat kita rasakan bersama. Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang gimana nih kalau dari POV-nya Pak Syarif, Pak? Baik, tadi ya, saya setuju dengan yang di awal yang disampaikan Bu Lisa tadi bahwa kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ini kan kita dalam rangka untuk apa namanya pengembangan atau Tingkatan, perbaikan. betul. Ya. Nah, kalau kita lihat bad practice lain yang mungkin ya, yang mungkin masih ada atau memang masih ada di kampus kita itu adalah keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya itu berjalan secara optimal. Khususnya saya menyoroti terkait dengan informasi kepegawaian yang seperti kenaikan jabatan fungsional. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat, kita itu apa ya, seolah kemudian tidak bisa berdiam diri hanya menunggu informasi dari kepegawaian. Kenapa demikian? Karena dari kepegawaian itu sendiri itu tidak proaktif untuk menyampaikan ke setiap pegawai, baik di tendiknya mungkin atau mungkin bahkan di dosennya. Sehingga kita ini harus proaktif mencari informasi itu sendiri. Apa sih persyaratannya untuk naik jabatan fungsional, jadwalnya kapan, tahapan pengusulannya itu apa saja, dan dokumen-dokumen lain yang mungkin diperlukan itu apa saja. Nah, itu yang kita harus secara proaktif mencari informasi tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari perspektif manajemen ini, kondisi ini kan menunjukkan perlu adanya penguatan fungsi komunikasi organisasi dan tata kelola informasi supaya prinsip transformasi dan akuntabilitas tadi itu betul-betul bisa diwujudkan. Nah, sementara dari sudut pandang Smart ASN, keterbatasan ini kan menandakan bahwa pemanfaatan kanal digital sebagai media informasi dan layanan itu belum sepenuhnya dimaksimalkan secara strategis. Ke depan, harapan kita tadi ya, bahwa
keterbukaan informasi yang lebih terstruktur itu mudah diakses oleh siapapun. Sehingga ini akan sangat membantu siapapun yang mungkin nanti misalnya mau naik jabatan, itu mau eh, kepengurusan di kepegawaian untuk menunjang karirnya dia itu bisa lebih mudah ya. Sehingga sekaligus ini juga memberikan dorongan kepada kita semua untuk menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan punya orientasi pada pelayanan internal di PNN. Mungkin demikian Mbak Asnah pendapat saya. Oke, Pak. Nah, terus kemudian apa sih, Pak, yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut? Nah, baik. Nah, ini juga yang harus kita pahami bersama bahwa kenapa sih demikian yang tadi kita sudah bicarakan bersama itu apa sih penyebabnya? Nah, kalau dari saya penyebab utamanya itu karena kita masih keterbatasan keterbukaan informasi, ya. Misalnya kita itu belum punya sistem penyampaian informasi yang terpusat dan terjadwal. Jadi kita tuh tidak tahu kapan sih jadwalnya ini, kapan sih jadwalnya ini itu tidak ada. Misalnya tadi yang kita sudah bahas, kapan sih saya harus naik jabatan. Padahal mungkin ya di antara pegawai itu seharusnya sudah ada tuh yang naik jabatan, tapi karena informasi yang tidak terbuka tadi, sehingga dia harus 5-6 tahun kemudian baru kenaikan pangkat. Padahal kan ini sangat apa ya punya manfaat bagi instansi kita. Misalnya pada saat kita akreditasi, itu kan ketika dosennya masih di asisten ahli, itu kan penilaiannya beda ketika dia mungkin sudah naik jabatan lektor, begitu ya. Nah, sehingga informasi ini seringkali tersebar di berbagai kanal, bahkan tergantung pada komunikasi informal. Selain itu, beban kerja pengelola kepegawaian yang cukup apa namanya tinggi ini menjadi hambatan juga salah satu hambatannya sehingga penyampaian informasi itu belum selalu bisa dilakukan secara cepat dan merata. Akibatnya apa? Akibatnya ASN itu dituntut lebih proaktif. Padahal idealnya nih ya, informasi strategis seperti kenaikan jabatan fungsional itu dapat diakses secara mudah dan transparan. Begitu Bu Asnah. Oke, Pak Syarif. Itu POV dari Pak Syarif ya terkait hambatan yang apa? Yang kemudian menjadi penyebab kondisi itu. Sekarang kalau menurut Bu Lisa gimana, Ibu? Kalau menurut saya sendiri, hambatannya itu lebih ke sumber daya manusianya dan juga budaya kerjanya. Nah, jadi tidak semua dosen dan juga tenaga kependidikan itu memiliki literasi digital yang sama. Pasti ada yang melek, ada juga yang gaptek seperti itu ya. Mungkin ada yang kurang familiar dan belum zaman menggunakan sistem digital ini. Nah, untuk itu harusnya diadakan sosialisasi dan juga pendampingan teknis terkait sistem digital ini, bagaimana sehingga semua dosen dan tendik itu melek melek terhadap sistem digital ini. Nah, jadi menurut saya tantangan utamanya itu terdapat atau ada pada sistem sumber daya manusianya yang belum beradaptasi, seperti itu, Mbak. Oke, nah sekarang gimana sih cara kita untuk melakukan pencegahan agar ini tidak terulang? Saya tanya dari Bu Lisa dulu, boleh Ibu? Oke, siap. Bagaimana pencegahannya ya untuk tidak terulang? Nah, kalau dari menurut saya pribadi untuk mencegah dari kondisi ini tidak terulang, seperti yang saya jelaskan tadi, perlu penguatan sosialisasi dan juga pelatihan secara berkelanjutan untuk dosen dan juga tenaga kependidikan. Nah, fitur-fitur di dalam SIA, PNN dan juga di perpustakaan digital itu harus dikenalkan, diperkenalkan kepada dosen dan tendik. Jadi mereka tidak hanya mengenal dari sisi teknis, tapi juga mereka dapat merasakan manfaatnya kepada diri mereka sendiri. Seperti itu. Oke, Bu Lisa. Kalau menurut Pak Syarif, gimana Pak? Pencegahan Ya, dari kondisi yang tadi Bapak ceritakan. baik. Ya sepakat ya tadi yang disampaikan Bu Lisa. Mungkin saya akan menambahkan salah satu pencegahan yang baik juga kita lakukan adalah membangun mekanisme penyampaian informasi yang lebih sistematis dan terjadwal. Misalnya nih, informasi tadi ya, informasi kepegawaian yang kita sudah bahas di awal
terkait dengan kenaikan jabatan fungsional. Itu kan sebetulnya bisa disampaikan secara berkala melalui misalnya kanal resmi dan kanalnya itu ya harusnya mudah diakses gitu. Nah, dengan begitu kan ASN di PNN ini tidak lagi bergantung pada informasi dari mulut ke mulut. Misalnya nih Bu Lisa nih kasih tahu saya, Pak Syarif, tadi saya dengar nih ada kenaikan jabatan fungsional. Bapak sudah tahu kah? Bapak sudah tahu kah apa persyaratannya apa yang harus kita sampaikan? Nah, seharusnya kan tidak demikian. Seharusnya kan kalau dia terpusat informasinya itu kan saya nih tadi nih yang tidak tahu, ya itu bisa lebih mudah mengetahui apa sih persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, sehingga prinsip transparansi dalam manajemen ASN itu betul-betul bisa kita terapkan. Begitu, Bu Asna. Oke, terus Pak, kemudian gimana ya alternatif atau cara untuk menghindari apa yang bad practice ini terulang lagi? Tapi saya gantian mau ke Bu Lisa dulu ya Pak ya. Gimana Bu Ya, Lisa? baik-baik, silakan. Ya, Gimana Bu siap. Lisa? Kalau menurut saya alternatif cara menghindari terulangnya masalah ini adalah mungkin kita bisa mengintegrasikan pemanfaatan sistem digital ini ke indikator kerja, ke indikator kinerja dosen dan juga tendik. Nah, jika kita mengintegrasikan hal ini ke dalam standar kinerja, otomatis dosen dan juga tendik akan lebih terdorong untuk memanfaatkan sistem digital ini secara optimal. Nah, dengan pendekatan ini akan sesuai dengan konsep Smart ASN yang menekankan kepada kinerja berbasis data dan juga teknologi. Menurut saya seperti itu. Oke Bu. Nah sekarang gantian ini baru Pak Syarif. Pak, gimana Pak menurut Ya, Bapak? oke, baik ya. Tadi Bu Lisa sudah menyampaikan bahwa apa namanya integrasi pemanfaatan sistem digital ke dalam sistem kinerja. Nah, kalau saya mungkin menambahkan untuk menghindari keterbatasan sehingga apa? Sehingga mendukung tata kelola lebih efektif dan memberikan orientasi pada smart governance. Demikian, Ibu Asna. Basna masih ke mute. Oh iya, Mbak Asna, masih ke mute itu. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, pembahasan kita terkait good good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance itu memang sangat seru sekali nih ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa good practice yang sudah ada di PNN salah satunya itu sudah ada sistem yang baik seperti SIA, kemudian Intra Kemendikti yang juga membantu apa ini membantu apa disiplin dosen dan pegawai. Ini kita semua sepakat untuk terus mempertahankan dan mengembangkan semua sistem baik yang sudah ada. Lalu dari bad practice-nya, semua sistem itu sayangnya masih belum optimal dalam pemanfaatannya untuk membantu proses akademik. Begitu ya. Kemudian juga adanya keterbatasan informasi dan komunikasi di Politeknik Negeri Nunukan. Baik, nah tadi kan sudah dijelaskan terkait hambatan. Nah, sekarang menurut Ibu dan Bapak nih, solusi atau pencegahannya bagaimana? Saya mau dengar dari siapa dulu ya, kira-kira ya. Dari Ibu Lisa dulu boleh. Silakan Ibu. Solusi. eh Ya, menurut saya solusinya good practice yang telah kita diskusikan tadi harus bisa diterapkan di kampus kita. Seperti itu. Dan kita harus meminimalkan mengenai bad practice yang telah kita diskusikan tadi. Menurut saya seperti itu.
Oke, kalau dari menurut Pak Syarif sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau saya mungkin ya alternatifnya agar itu tidak terjadi, eh kita bisa melakukan penyediaan pusat informasi digital terpadu. Nah, Eh, mungkin kalau di kampus kita itu nanti mungkin bisa dibawa wewenang UPA TIK. Tujuannya apa? Supaya ini selalu diberikan informasi yang update. Misalnya tadi ya kita bahas di awal tadi itu kan terkait dengan kenaikan jabatan fungsional. Nah, ini kan bisa diberikan dalam bentuk buku panduan singkat atau dashboard yang mudah dipahami. Nah, dengan cara ini ASN di PNN itu bisa mengakses informasi yang mandiri, cepat, dan transparan. Tidak lagi dari mulut ke mulut. Sehingga apa? Sehingga ini kita punya dukungan terkait dengan tata kelola yang lebih efektif dan punya orientasi pada smart governance. Begitu, Bu Asna. Oke, Pak Bu. Nah, pembahasan kita malam ini tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance ini menarik sekali ya. Jadi bisa saya simpulkan, yang sudah menjadi good practice di Politeknik Negeri Nunukan itu diantaranya sudah ada sistem yang baik seperti SIA, kemudian ada Intra Kemendikti yang membantu penerapan kedisiplinan pegawai, baik dosen maupun tendik. Itu kita semua sepakat ya, semua good practice yang sudah ada di Politeknik Negeri Nunukan itu harus kita pertahankan minimal. Kalau bisa kita terus kita tingkatkan. Sedangkan bad practice-nya, kalau yang tadi sudah saya rangkum dari obrolan kita, itu diantaranya belum optimal dalam pemanfaatan sistem yang ada, seperti belum maksimalnya SIA digunakan secara maksimal. Kemudian juga masih ada keterbatasan dalam keterbukaan dan komunikasi di Politeknik Negeri Nunukan. Kemudian untuk pencegahannya berarti itu harus ada integrasi dari beberapa pihak yang sebagai pemangku kebijakan di Politeknik Negeri Nunukan. Kemudian juga harus adanya apa namanya ini semacam pelatihan yang diadakan untuk pemanfaatan sistem digital yang sudah ada di Politeknik Negeri Nunukan. Begitu ya Bu Bapak ya? betul. Sepakat. Oke, Sepakat. iya, oke Ibu Bapak, tak terasa kita sudah bincang, wah sangat mengalir sekali ini sampai kita nggak terasa sepertinya waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. Oke, demikian podcast malam ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Eh Akhiru kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak, Ibu. Sudah. Terima kasih Sama-sama. Terima undangannya, Bu kasih. Asna.